4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Iman kepada utusan Allah, nabi dan rasul merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi, 124,000 nabi. Dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul, 313 rasul. Sebelumnya, perlu diketahui perbedaan mendasar antara nabi dan rasul. Nabi merupakan seseorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah, lalu wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan rasul adalah manusia dipilih oleh Allah. Dari banyaknya nabi dan rasul yang ada, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. 25 nama tersebut adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Luth, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, dan nabi akhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 rasul dalam surah Al-An'am dan 7 rasul lainnya pada berbagai ayat pada surah-surah lainnya. Untuk nama yang terakhir tersebut, Nabi Muhammad adalah penutup nabi dan rasul, sehingga setelah wafat beliau tidak ada lagi utusan Allah. Begitu banyaknya nabi yang merupakan manusia pilihan Allah. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nabi, karena mereka semua sudah tiada, wafat. Tetapi anggapan mereka sebenarnya salah. Dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. 4 nabi yang masih hidup dan tetap diberi rezeki dari khazanah Allah. Mereka adalah golongan yang dikhususkan oleh Allah. 2 nabi ada di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, ditempatkan di bagian bumi yang khusus yang Allah yang maha tahu, yang mengetahui tempat itu. Dan 2 nabi ada di langit, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris, ditempatkan di bagian langit yang khusus yang Allah yang maha tahu, yang mengetahui tempat itu. 1. Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi urutan kedua setelah Adam. Allah mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana firman-Nya, ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam. Nabi Idris menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran, seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari. Hingga akhirnya Nabi Idris merasakan keanehan dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu? Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya, minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun, karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga, dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. 2. Nabi Isa. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Ia adalah putra dari Maryam. Kisah kelahiran Nabi Isa diceritakan dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pelacur. Dia, Jibril, berkata, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Al-Quran Surat Maryam 19
Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Kisah Nabi Isa yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan, dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyantun." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 153. 3. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas yang sedang beristirahat didatangi Israel. Ia datang untuk menjemput roh Nabi Ilyas. Seketika, Nabi Ilyas bersedih, sebab ketika ia mati, ia tak akan dapat berzikir dan bertasbih kepada Allah lagi. Ternyata, keluh kesah ini didengar oleh Allah sebagai doa, sehingga dikabulkanlah permohonan Nabi Ilyas untuk terus hidup dan berzikir kepadanya hingga tiba hari akhir nanti. Allah berfirman, "Biarlah dia, Ilyas, terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti." Maksud taman itu bukan semata-mata taman yang berwujud tanah yang di atasnya banyak pepohonan atau bunga-bungaan, melainkan alam yang dihuni oleh manusia-manusia gaib yang disebut sebagai alam rijalul gaib. Alam ini paralel dengan alam kita dengan hitungan waktu yang sama, hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Sebab perpindahan ini sampai sekarang Nabi Ilyas masih hidup di alam paralel selari bersamaan. Itu, Nabi Ilyas adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat 123-126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?' Baal adalah nama dari berhala yang mereka sembah. 4. Nabi Khidir. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ia tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Kisah kehidupan Nabi Khidir diceritakan dalam Al-Quran tatkala ia bertemu dengan Nabi Musa. Pertemuan keduanya termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82. Diceritakan Nabi Khidir mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah lain tentang Nabi Khidir. Hal ini lantaran memunculkan pendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Semoga menambah wawasan kita tentang kenabian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.